Sangat penting sekali kita ber-NU dan harus bangga menjadi orang NU. Nahnu ashabul haq, kita yang paling benar, yang lain salah. Jangan ber-NU. Jangan salah kabeh. Benar dalam cara beragama, benar dalam cara berpolitik, bersikap politik. Tak goblok-gobloknya orang yang nggak mau NU itu. Ayo ngomong bareng. Nahnu ashabul haq. Kami yang pemilik kebenaran. Kami yang pemilik kebenaran. Kami yang pemilik kebenaran. Benar dalam beragama. Yang muncul adalah kalau kemudian masing-masing ormas itu menganggap dirinya paling benar, paling baik, paling berjasa dan paling hebat, maka kira-kira yang akan muncul apa? Pasti perpecahan, pasti guntuk-guntukan. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Mengapa NU merasa paling benar, yang lainnya dinilai radikal? Geger kajian Ustadz radikal di Pelni. Ketua Harian Pergerakan Penganut Hiddah Nadiyah, H. Cecep Muhammad Yasin, mengaku heran usai melihat kemarahan sejumlah warga NU di media sosial terkait flyer info kajian Ramadan 1442 Hijriah yang digelar oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni Persero dengan sejumlah ustadz yang dinilai radikal. Heran saja, mengapa warga NU jadi pemarah, merasa paling benar, yang lain dinilai radikal, mengancam eksistensi NKRI. Ini sudah kelewatan. Menurut hemat saya, banyak nadiyin yang larut dalam permainan orang. Atas nama NKRI, NU mau dibenturkan dengan kelompok lain. Demikian Gus Yasin, panggilan akrab Haji Cecep Muhammad Yasin, kepada redaksi duta.co pada hari Jumat 9 April. Menurut Gus Yasin, banyak warga NU yang keliru memahami motivasi berdirinya organisasi ini, bahwa ada perlawanan terhadap kelompok lain, Wahabi di Mekah, yang hendak menggusur sejumlah makam termasuk makam Kanjeng Nabi. Lebih dari itu, visi dan misi besar NU adalah membumikan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Selama ini NU tidak pernah meminta pemerintah menutup pengajian. Baru saat ini NU menjadi pemarah, seakan menjadi penguasa segala-galanya, lalu minta yang lain dihabisi. Tidak boleh hidup, bukankah ini soal keilmuan? Dan NU itu gudangnya orang alim. Hanya NU yang bisa menggelar Munas Alim Ulama. Jadi kalau soal Wahabi itu kecil, jelas Gus Yasin, alumni PP Tebu Ireng ini. Tapi lanjutnya, menjadi ironis karena hal kecil itu dibesarkan, jadi menakutkan. Apalagi disebut mengancam NKRI, mengganti Pancasila dengan khilafah. Hanya orang bodoh yang percaya itu. Saya mau tanya, apa ada orang pro khilafah duduk di parlemen Senayan? Apa ada partai politik yang memperjuangkan khilafah sebagai ganti Pancasila? Tidak ada. Yang ada justru ancaman mengganti Pancasila dengan Trisila, Ekasila, ini sudah di depan mata. Ironisnya, banyak warga Nahdiyin yang tidak sadar. Ditanya bagaimana caranya menghadapi kelompok radikal, Gus Yasin menegaskan bahwa keilmuan itu harus dilawan dengan keilmuan, kajian harus dilawan dengan kajian, dan sekali lagi NU itu gudang ulama. Kalau kajian mereka keliru, NU harus buat kajian yang sama. Luruskan, ingat, kita gudangnya orang alim. Ada Gus Baha, Gus Koyum, Gus Najih, Kiai Idrus Romli, Kiai Haji Lutfi Basori, ada juga Kiai Holil Nafis, Kiai Abdurrahman Nafis, Kiai Ma'ruf Hozin. Beliau-beliau ini tak kalah hebat dengan mereka. Masih menurut Gus Yasin, PPKN juga bisa membuat kajian-kajian terbuka untuk melawan pemahaman yang salah. Jika perlu, mereka yang disebut radikal itu diajak duduk bersama, kemudian ustadz-ustadz radikal itu disuruh bawa seluruh kitabnya. Warga NU cukup mengundang santri-santri Ma'had Ali, atau pakai modal Habib Rizik Syihab. Beliau ini kalau tidak cocok dengan kelompok Wahabi, siapkan dalil. Lihat video Habib Rizik menjelaskan siapakah Wahabi Salafi dan ustadz-ustadznya di Indonesia, dan bahaya pemikirannya. Tidak ada Wahabi yang berani membantah. Dia sebut dari Firanda Anderja.
Khalid Basalamah, sampai Riyad Bajri. Inilah cara NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan dengan membubarkan pengajian mereka, itu memalukan. Lebih gila lagi tambah Gus Yassin, ada penjelasan atas nama direksi, ikut-ikutan nilai radikal. Anda baca di grup-grup itu, katanya semalam dia mendapat info dari luar Pelni terkait flyer kajian Ramadan, dan sudah saya laporkan pada Deputi SDM dan IT. Ini bukan domainnya, ini justru bentuk radikalisme, mengadu domba dengan kelompok lain, dan ini berbahaya. Seperti dibaca, tersebar kalimat, kami, saya dan juga Direktur SDM, baru saja menerima flyer info penceramah dari dalam kegiatan Ramadan di lingkungan Pelni dari Badan Dakwah Pelni, yang dikirim oleh kawan-kawan di luar Pelni. Sehubungan dengan hal tersebut perlu kami sampaikan klarifikasi bahwa pertama, direksi belum memberikan izin terkait dengan penunjukan pembicara. 2, direksi sampai saat ini belum mendapatkan info pembicara yang akan diundang dalam kegiatan Ramadan. 3. Panitia menyebarkan info terkait pembicara Ramadan belum ada izin dari direksi. Oleh sebab itu, direksi mengatakan bahwa kegiatan tersebut belum ada izin. Sehubungan dengan hal tersebut, kami memutuskan untuk meniadakan kegiatan ceramah dalam kegiatan Ramadan. Mohon maaf atas kejadian ini. Terima kasih. Memalukan bukan? Mestinya kalau itu urusan agama, biarlah diurus ahlinya, alim ulama. Negara tidak perlu sibuk dengan radikalisme atas nama agama, kecuali kalau ini proyek. Begitu pungkas Gus Yassin. Diberitakan bahwa Komisaris Independen PT Pelni, Kristia Budiarto, mengatakan pejabat di jajarannya yang menyelenggarakan kajian online Ramadan telah dicopot. Alasannya menurut Kristia karena isu radikalisme. Tak hanya mencopot pejabat terkait, PT Pelni juga membatalkan kajian online Ramadan itu. Hal ini disampaikan Kristia melalui akun Twitternya pada hari Kamis 8 April. Kristia mengatakan acara itu tidak memperoleh izin dari direksi. Sehubungan dengan flyer info penceramah dalam kegiatan Ramadan di lingkungan Pelni dari Badan Dakwah Pelni yang sudah beredar luas, perlu saya sampaikan bahwa panitia menyebarkan info terkait pembicara Ramadan belum ada izin dari direksi. Oleh sebab itu, kegiatan tersebut dibatalkan. Tak sampai di situ, Kristia Budiarto juga mengatakan bahwa pejabat yang berkaitan dengan acara itu juga dicopot. Relawan Jokowi pada Pilpres lalu ini pun mengingatkan pada seluruh jajaran BUMN agar tidak segan-segan mencopot pegawainya yang terlibat radikalisme. Selain itu, pejabat yang terkait dengan kepanitiaan acara tersebut telah dicopot. Ini pelajaran sekaligus warning kepada seluruh BUMN, jangan segan-segan mencopot ataupun memecat pegawainya yang terlibat radikalisme. Jangan beri ruang sedikit pun. Berdasarkan tangkapan layar flyer yang beredar, kajian online Ramadan itu seharusnya digelar tiap Kamis di bulan April. Pendakwah yang mengisi acara ada 5 orang, di antaranya adalah Ustadz Firanda Andarja, Ustadz Rizal Yuliar, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, dan juga Khalil Nafis.